إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق عن آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك عن السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى تقى والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له علما نافعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang jaketnya di motor silahkan diselamatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ke tengah semua ya. Karpet yang pinggir digulung. Sampai yang pinggirnya digulung. Biar enggak basah. Mananya sampai mana, Sol? Yang dimanain? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syaratul mahabbah ya. Apa? Syaratul mahabbah. La taqbalu Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul mahabbati utawi syaratnya mahabbah iku Allah takuna enta ora ana laka kadhe siraka iku laka tetep kadhe sira wa iradatun pakarepan mahbubika serta kang den demene sira wala tastaqwa Allah tastaqil lan aja katugul sira anhu ninggal saking mahbub bidunyan kalawan dunia wala akhiratin lan kalawan akhirat wala khalqin lan kalawan makhluk mahabbatullahi utawi demen ing Allah azza wajalla iku la satara ana apa mahabbatullahi ku ahinatan kang gampang hatta yadda'i sehingga ngaku-ngaku ha ing mahabbat Allah sapa kullu ahadin saban-saban wong suci kang utawi akeh iku memang saking wong yadda'i kang ngaku-ngaku sapa ha ing mahabbat Allah wa iya hale utawi muddain iku baidatun kang adoh anu saking mahbub wa kamlan utawi pira iku memang saking ulama yadda'iha kang orang ngaku-ngaku sapa man ha ing mahabbat Allah wa iya hale utawi maniku indahu tetep ing dalam sandinge Allah la tuhaqqiru aja ngahina akan sira kabeh ahadan ing suci minal muslimin kang tetep saking wong Islam kabeh fa inna asrarul haqqi kana satuna pira-pira rahasia Allah azza wajalla iku mabdzuratan kang den sebar bihim ing dalam muslimin ing dalam al muslimin tawadhu pada DPDP sira kabeh pihak musik dalam bira-bira ati sira kabeh wala tatakabbaru lan aja sombong sira kabeh ana ibadillah ing atase bira-bira hamba Allah azza wajalla sebagaimana yang sering kita kaji bahwa dunia ini darul bala, tempat cobaan. Kalau pengen gak ada cobaan ujian nanti di surga. Dunia ini darul bala, tempat cobaan, tempat ujian. Allah bisa nggak ngasih ujian kepada hamba-hambanya, diuji dengan kekayaan yang berlimpah, dengan kesehatan, dengan kedudukan, dengan jabatan, bisa nggak? Dan Allah bisa nggak menguji hambanya dengan kemiskinan, sakit-sakitan, kehancuran, kebangkrutan, bisa? Biasanya yang mana yang lebih berpotensi lulus jadi dekat dengan Allah? Ujian kenikmatan apa kepahitan? Biasanya kalau dengan kenikmatan kelapangan kebanyakan gimana? Lupa, sadar nama. Apa pengalaman? Pengalaman. Jadi katanya begini, kalau diuji dengan kenikmatan, kelapangan, berbagai macam kenikmatan duniawi, 10 orang itu yang lulus cuma 1, dia makin subur, makin dekat dengan Allah, makin kaya, makin dermawan, makin rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Ini cuma 1 yang lulus, yang 9 lupa diri karena kekayaannya, jadi lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, jadi sombong di hadapan Allah dan sesama.
jadi jarang bergaul dengan masyarakat bawah, jadi jarang ikut silaturahmi, ikut ngariung, ikut berjamaah, terus sibuk aja ngurusin dunia, merasa hebat, merasa kaya, sehingga ada jarak antara dia dengan orang-orang yang pupu papa gitu. Tapi kalau diuji dengan kepahitan, biasanya jadi rajin ke masjid, jadi rajin ke pengajian. Gara-gara tebaga duit jadi rajin ngariung gitu lah, kira-kira gitu. Gabung sama tahlilan. Orang miliarder nggak apa-apa tahlilan, kecuali keluarganya gitu. Nggak bakal gabung di pengajian, mayoritas ya. Nah, ketika diuji dengan kepahitan, itu katanya biasanya yang lulus 9, yang tidak lulus 1. 10 diuji dengan kenikmatan, yang lulus 1, makin syukur, makin dekat dengan Allah. Yang 9 lupa diri, hancur. 10 orang diuji dengan kepahitan, ketidaknyamanan, yang ketipu, ya sakit, ya miskin dan sebagainya. Itu yang 9 lulus, makin dekat dengan Allah, makin rajin ibadah, makin rajin ke pengajian, makin rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Yang satunya bunuh diri, itu lulus, putus asa. Jadi 1:9. Kalau diuji dengan kelapangan, yang lulus 1, yang 9 lupa diri. Kalau diuji dengan kepahitan, yang lulus 9, yang 1 frustasi gitu. Ketika diuji dengan kepahitan, manusia tuh kayak, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-afatu tangzilu anal qaumi kama tangzilu alaikum faminhum man sabara wa minhum may yagibu anil afati wa nas'adis sabri alaiha. Para wali juga banyak dikasih cobaan kepahitan-kepahitan. Yang saya kesaksikan guru, nggak usah bicara yang jauh-jauh lah. Ya ada disantet, ditipu sering, bahkan kekurangan ekonomi. Sama kama tangzilu alaikum, sama kalian juga diuji. Paminhum, di antara mereka ada yang sabar. Para wali itu minimal sabar, nggak ada yang jengkel, nggak ada, apalagi putus asa. Wa minhum may yagibu 'anil afati, dan di antara mereka ada yang udah nggak kerasa bahwa mereka sedang diuji gitu. Udah nggak terasa bahwa mereka sedang dalam cobaan-cobaan kepahitan dari Allah, udah nggak terasa. Makanya kan guru pernah gini, kan itu mungkin 10 tahun terakhir ya kali ya, apa belasan, 95 saya berangkat ke Jawa sama ponakan tuh, sama putranya. Terus 2000 kemarin haul yang ke-23 ya, 23 itu berarti wafat tahun berapa ya, 2025 diambil 23, 2012 ya, wafat 2012, 2002 ya. Oh iya, saya pulang dari Jawa itu 2001 kalau nggak salah, 2002 wafat ya. Itu mulai 2002 95, saya berangkat 95 itu udah kalau secara syariat lahirnya udah penderitaannya luar biasa. Kalau sebut penderitaan ya kurang sopan ya. Cobaannya udah dahsyat, santet sama sakit secara medis tuh, bertubi-tubi. Berarti 95 dulu 7 tahun. Berarti mungkin sekitar 9,
10 tahunan lah kira-kira. Mulai bikin pesantren tahun 80. Tahun 80 berarti secara fisik enaknya cuma 10 tahunan kira-kira. Enaknya 90 tahunan tuh secara fisik. Tapi awal-awal ekonomi masih banyak cobaan. Terus bangun rumah dan seterusnya. Itu juga bangun rumah karena ada ilham aja dari Allah. Selebihnya 10 tahunan itu secara duniawi penuh dengan kepahitan. Secara medis, secara mistis ya, mistis sudah santet itu bertahun-tahun berseliweran. Secara medis juga memang komplikasi. Tapi karena udah sakitnya itu udah sekian tahun sehingga udah kayak biasa. Sehingga kalau misal kadang-kadang dikasih sehat nih. Kadang dikasih sehat. Kok ini badan sehat nih? Wah gawat ini. Dikasih sehat gawat. Karena terbiasa sakit. Wah, biasanya kalau dikasih sehat nih, waduh badan enakan nih, gawat nih. Suka lupa ke Allah katanya. Benar gak? Coba Pak Agus kalau lagi sehat, sok ya Allah. Apa pas lagi sakit? Nah, berarti bagusnya sakit aja apa jangan sehat gitu? Ini habis menghilang ini, gara-gara sehat menghilang berapa minggu nggak di sini. Wah, harusnya sakit terus ini harusnya. Wah cocokan aing di dia ya. Nggak ada peliharaan saya kemana ini? Aduh, asana manggih janda deui asana. Aduh. Nah itu guru begitu. Kok ini badan enak, wah gawat. Jadi dikasih enak, dikasih sehat malah gawat. Begitu dikasih sakit malah nikmat. Nah ini nih, tuh. At-tadarruru inda dha'fil iman. Merasakan beban, merasakan sakit, merasakan pahitnya cobaan itu ketika iman makin lemah, ketika iman sedang lemah, masih lemah. Seperti bayi lah. Bayi baru lahir itu dia cuman bisa terlentang lemah kan. Nah, itu merasakan sakitnya sebuah cobaan duniawi. Ya sakit badan, ya dihina orang, ya difitnah, ya ditipu, itu di saat iman masih lemah, dha'fil iman. Nah, ketika inda kaunihi tiflan, dan ketika dia masih bocah, ketika masih bayi, ketika masih bocah itu masih lemah, itu sakit. Ibarat manusia gitu loh. Sama kita merasakan ujian-ujian kepahitan dari Allah begitu menyakitkan saat iman kita masih bocah, masih lemah sekali. Tapi wasabru inda kaunihi syaban wa murahikon, ketika mulai tumbuh dewasa, mulai akil balik, mulai prak balik, itu dia mulai bisa sabar iman itu. Ketika udah mulai prak balik atau mulai usia balik atau usia remaja, ini iman udah remaja nih. Nah, dia baru bisa sabar tuh. Sabar itu apa? Asal mau jengkel, astagfirullah. Kenapa jengkel? Ini kan ngurangin dosa. Asal benci ke dia yang nipu, yang ngejahatin, yang mau fitnah, astagfirullah, kenapa saya benci? Dia kan ngangkutin dosa tuh. Jadi ditahan terus, dikendalikan. Mau marah, tiba-tiba ban meledak, astagfirullah, kenapa saya marah? Ini kan bagian dari takdir, bagian dari latihan sabar dan seterusnya. Terus setiap kepahitan diistighfarin sehingga tumbuh sabar. Mau benci, mau dendam, mau ngerusulah, mau jengkel, mau. Lalu dia astagfirullah. Tuh, ini sabar nih. Ini udah mulai remaja nih iman nih. Udah remaja, syaban, murahikon. Wal muwafaqah inda kauni balagun. Ketika udah dewasa, nah dia selalu tiba-tiba dikasih sakit.
sudah episodenya seperti ini, terserah. Kayak kemarin latihan, lagi ingat aja. Kan mau ke Ciamas ceritanya. Prediksinya di sini kan berangkat jam 10-an. Sampai sono zuhur lah, pas zuhur. Masya Allah, tanpa diduga di kilometer 43 udah mulai macet. Banyak pedagang, ada apa ini Pak macet? Banjir. Di mana banjirnya? Kilometer 50. Hah? 7 kilo deh berarti. Itu 7 kilo 2 jam. Harusnya bagi saya 2 menit. 2 jam. Penumpang, anak-anak semua udah mulai gelisah. Sudah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz, kita hari ini bakal dikasih panas sabar 2 jam. Tarima nggak satu aja kesel mah nyetel musik India. Ayo masih kesel pan makomna kayak guru diantar sama sopil namanya Pak Pilun, sopilnya tahu nama aslinya apa kali disebutnya Pak Pilun aja. Mungkin guru ngelihat sopir jenuh atau gimana lah karena jarak jauh atau karena macet. Bang Pilun setel dangdut. Pan Kiai nyuruh nyetel dangdut. Waduh, kok tahu ya kau hobi saya? Kok guru tahu ya kau hobi saya? Iya setel. Waduh baik. Waduh amprekan. Atuh bari nyopir bari kieu jadi beringas. Nah, kemarin kan saya tahu sopir saya itu mantan jahiliyah zaman dulunya. Sama dengan penumpangnya gitu maksudnya. Ayo nyetel film apa itu lagu India kucek hotai. Waduh amprekan. Parah. Itu macet 2 jam dari sini ke Balaraja lah kira-kira 2 jam. Harusnya ya cuman 2-3 menit gitu lah. Tapi sambil oleh Allah dikasih ingat gitu, bukan ya pas diingetin mah tuh dikasih ingat lah nyaman aja. Sambil ngeliat-liat ilmu di Google, ngeliat ilmu di internet, terus baca-baca, dimanfaatin supaya nafsu itu teralihkan, tidak ngeluh. Sampai anak-anak udah ada tulisannya. Saat ini kita bakal ngalamin seperti ini. Mending nerima, mending jengkel, ayo. Walaupun jengkel tetap begini. Kalau terima, Allah kasih nyaman hati. Nah, terus sampai sono, sampai jam 2:30-an. Harusnya jam 12 sampai. Nah, jadi ketika sudah iman itu dewasa, dia akan bisa sabar. Wal muwafaqah inda kauni balighun. Ketika iman itu makin dewasa, itu makin patuh, terserah Allah lah. Lancar jalan, alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Banyak duit, alhamdulillah. Lebih banyak lagi. Nggak mau saya ngomong ketipu, takut alhamdulillahnya munafik. Ketipu alhamdulillah gitu. Tah, ya waridho inda kauni qoriban binadri yang duru bi ilmihi ila rabbih azza wa jalla. Dia makin dewasa, makin ketika dia nyampe fase makin dewasa, dekat dengan yang menciptakan takdir. Waridho inda kauni qoriban, dia selalu ridho. Tadi kan selalu setuju kan? Sehat, setujulah terserah Allah. Sakit, terserah Allah. Berobat ya berobat, ikhtiar ya ikhtiar, dagang rugi terserah Allah. Setuju we pokoknya mah. Gitu ta. Nah, ketika makin dewasa, makin dekat dengan pencipta segala kejadian, waridho inda kauni qoriban. Ketika dekat dengan yang menciptakan segala kejadian, dia selalu ridho ya. Ridho itu senang. Ridho itu senang.
Ridho birido, senang sama disenyumin istri, senang, dicemberutin kawin deui gitu lah. Dipuji senang, dihina senang, sehingga guru pernah nyanyi lagu begini, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, walaupun disebut orang gila, senang weh. Alwi Al-Habsyi itu pernah nyanyi seperti itu. Kenapa senang? Karena ini yang menciptakan kejadian terhadap saya ini yang maha pengasih penyayang, yang maha baik, yang maha pencipta hikmah, pastinya ada hikmah nih. Gitu tuh. Jadi senang itu senang. Ini buat hati loh ya. Setelah melewati fase syariah gitu loh. Bukan ini loh saya ditakdirkan nipu ini, alhamdulillah. Wah itu mah bukan alhamdulillah, taubat tamah. Taubat, buru-buru tobat, buru-buru balikin tipuannya itu. Harusnya gini, ditakdirkan ketipu lagi nih. Saya sudah hati-hati, saya udah ekstra hati-hati, tapi ternyata ada takdir ketipu lagi. Ridho ya Allah, ridho. Gitu tah. Yang nipu mah jangan pakai ilmu ini. Saya udah berusaha nggak mau nipu, tapi takdirnya saya nipu lagi. Senang ya Allah. Oh itu kan bukan neraka senangnya. Jangan salah penerapan. Tawaridha inda kaunhi qoriban, ketika dekat dengan Allah yang menciptakan kejadian, karena dia yakin ini yang menciptakan kejadian pasti Allah, tidak ada kejadian kebetulan. Awas nih, orang makin yakin ke Allah makin berkurang kata-kata gini, kebetulan saya datang tepat waktu, kebetulan ketemu di sini, kebetulan, itu makin gak mau ngomong kebetulan. Oh, kenapa? Karena menurut tauhid bang ada kebetulan nggak? Nggak ada. Saya tadinya mau lewat sono malah lancar katanya. Pas kebetulan tadi suruh teman lewat sini, akhirnya mau macet 2 jam. Nggak ada kebetulan, nggak ada. Memang takdirnya harus lewat situ. Udah gitu kemarin ke Mustika lagi malam Sabtu ya, Pak Samsudin, acara Mi'raj. Masya Allah, malam Sabtu. Berangkat dari sini habis ini dulu acara santri di sini biasa. Berangkat ke sana jam 9 aja lah. Nah, acara sholawatan dulu sini. Nah, berangkat jam 9. Nah, sampai apa tuh? Pertigaan Toto dijaga. Nggak bisa lewat sini, Pak. Banjir sono, Toto. Pada balik lagi. Oh iya, terus lewat mana? Jalan baru. Balik belok jeung Dodi jalan baru. Saya biasanya kalau ke Mustika jadwal malam minggu kan nggak lewat situ, lewat jalan baru, tapi lewat sebelum rumah sakit itu apa namanya, Samsudin? Mindi. Terus pulangnya lewat Matagara, lebih dekat. Nah, lewat situ Mindi. Begitu masuk nyampe jembatan Mustika, ini lautan air ini. Jadi lautan jalan. Coba-cobalah maju terus. Untung ya navigatornya sakti. Kebut. Kalau pelan-pelan nih bisa mogok nih mobil. Kebut. Sampai acara jam 9:30 lebih. Dapat 20 menit selesai penceramahnya. Oh ternyata beliau ada tempat yang kedua katanya. Itu saya ditanya sama salah satu panitia, salah satu pengurus masjid lah ya. Emang panitia nggak kasih info bahwa di Toto banjir, terus di belakang Mustika juga banjir, harusnya kan lewat Sudirman. Coba enaknya saya jawab gimana tuh? Enaknya paniatianya blow on kan gitu enaknya. Panitianya blow on, ngejerumusin saya, kan nafsu mah pengennya begitu. Iya, itu kalau nggak ingat Allah pengennya begitu. Tengah hargaan sekali ke aing.
nafsu. Ya Allah, ini panitia kan yang ngegerakin Allah, panitia yang ditakdirkan lupa untuk ngasih info. Ini berarti pahala sabar, pahala ridho. Atau nggak apa-apa udah nyampe ini, rada enak-enak seketika istighfaran gitu. Ya pulangnya mah ya lewat Sudirman lancar, nggak ada banjir-banjir. Nah, itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub tuh kayak begitu. Camkan hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Bukan camkan hanya dengan zikir yang seperti apa, walaupun la ilaha illallah, la ilaha 1000 kali, 100.000 kali dari jam 2 sampai subuh, tapi nggak ada ilmu, atau ada ilmu tapi nggak dibimbing Allah, nggak ada hidayah, tetap aja nggak bisa. Namanya tenang tuh di sini, zikir tuh di mulut, tenang tuh di hati. Wah, kalau hanya zikir mulut mah jangankan orang beriman, orang kafir juga bisa. Jangankan orang kafir, burung beo ge bisa, benar? Itu namanya tenang tuh di hati. Walaupun mulut mingkem, dia nggak nyebut-nyebut Allah, nggak baca salat, hati nggak pernah lupa ke Allah, itulah zikir. Itu koneksinya dahsyat ke Allah itu. Bahkan sulit lupa ke Allah gitu. Kalau orang-orang yang sudah bukan 3G, 4G lagi, udah 100G, 7,000G. Sulit lupanya. Oh, minallah, billah, ilallah, dari Allah, oleh Allah, dari Allah, oleh Allah, gitu kata guru mah tuh. Jadi selalu ridho, hatinya itu ridho. Dijelekin, dipuji, biasa aja. Jadi dia sudah bisa mengumpulkan dua hal yang berkontradiktif, plus minus. Dipuji, dihina, alhamdulillah itu. Lancar, macet, alhamdulillah. Sakit, sehat, alhamdulillah. Terus itu sudah bisa mengumpulkan dua hal yang kontradiktif. Kenapa? Karena dia sibuk dengan pencipta kejadian, bukan sibuk dengan kejadiannya. Paham ya? Mas Samudi paham tuh? Hah? Nggak takut terlalu tinggi ini. Nah, jadi ridho inda kauni qoriban yang duru bi ilmihi ila rabbih. Dia selalu ridho ketika iman itu sudah dekat dengan pencipta iman. Dia selalu melihat dengan ilmunya, oh ini dari Allah. Oh ini oleh Allah, ini pasti ada hikmah. Tiada kejadian kebetulan, tiada kejadian sia-sia, dan pasti semua berhikmah. Gitu toh. Ini tiga hal yang harus diingat nih. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada kejadian yang merugikan bagi orang mukmin, dan tidak kejadian yang tanpa hikmah. Ini harus diingat. Sehingga selalu berbaik sangka, baik sangka. Apa nih hikmahnya? Apa nih kita tunggu gitu. Wal ghibah wal ghaibah wal fana inda wujudil qalbi. Wah ini mah udah wali, para wali seperti itu. Udah pana aja udah pana. Udah la maujuda illallah wasirru indal haqqi azza wa jalla. Fahiya halatul musyahadah wal muhadatsah. Aduh ini mah bisa kayak ini nanti apa tuh sesi tijenar hal aja. Yabna batinuhu yabna wujuduhu wa yumha bil idhafah ilal khalqi wa yujadu indal haqqi azza wa jalla. Oh batinnya sirna, masya Allah. Zahir batinnya sirna wa yumha bil idhafah. Pokoknya dia udah nggak merasa ada aja, yang ada hanya Allah gitu. Ini persis kejadian seperti yang dialami besan saya kayak begini. Saya nggak mau pakai mikrofon karena anaknya ada di sini. Persis besan kayak begini nih. Masya Allah. Sampai 4 tahun malu ke Allah berdoa. Jangankan doa, ngangkat tangan nggak, malu ke Allah. Karena merasa kaya banget. Bagaimana? Itu padahal rumah aja dikasih ke orang. Rumah aja dikasih ke orang. Dia bikin gubuk di belakangnya. Tapi merasa paling kaya sejagat. Kenapa?
Karena sudah dekat dengan yang pemilik segala-galanya, pemilik alam semesta. Gitu. Ini kita misal dekat banget dengan raja, kita bersama raja kemana-mana, kira-kira kita bakal minta apa-apa nggak? Waduh, udah nggak bisa, udah nggak mau, udah senang, dekatnya aja udah senang banget gitu loh. Udah lupa mau minta apa-apa, udah lupa. Karena udah dimuliakan banget sama raja gitu. Mau minta apa-apa malu, logikanya begitu. Itu 4 tahun dan nggak bisa tidur 4 tahun dan sehat terus. Kalau nggak percaya sana main, tapi nggak bakal cerita dia. Kalau ke sembarang orang nggak bakal cerita. Masya Allah. Sampai disebut orang gila segala macam. Ustadz gila, rumah satu-satunya dikasih ke orang lain. Blow on, ada senyum aja, memang gila, tergila-gila ke Allah gitu. Masya Allah. Terus saya mau minta apa lagi? Nggak bisa, malu, katanya malu. Ya saya sudah dekat dengan pemilik seluruh alam raya. Bahkan dirinya aja kadang lupa katanya, nggak ingat. Itulah fana, gaibah. Gitu. La maujuda illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Yumha bil idhafah dal khalq wa yujadu ala indal haqqi azza wajalla. Yumha yadhubu hunaka duba apa itu? Dubanan summa idza sa'al haq azza wajalla ansarahu. Pokoknya mah udah hancur aja, udah tak berdaya di hadapan Allah. Jadi kalau diteorikan begini, kanan kiri depan belakang luar dalam semua Allah, saya hilang. Jadi nggak bisa diceritain katanya, nggak bisa diteorikan katanya begitu. Jadzab wayadzubu. Tapi kalau Allah mau, tsumma idza sya'al haq azza wajalla, kemudian kalau Allah berkehendak, angsyarahu, apa itu? Angsyarahu apa itu? Biman. Ya Sol. Angsyarahu biman ya. Biman idza arada. Ya adatuhu adahu wa jama'a mutala syiatan wa mutafarriqatan. Jadi kalau Allah mau ya dikembalikan lagi, dipulihkan lagi kesadarannya, dikembalikan lagi ke tengah-tengah makhluk, ke keluarganya, ke tengah masyarakat. Tuh, kama idza jama'a sadal khalqi yaumal qiyamah, sebagaimana Allah mengutuhkan kembali jasad manusia di hari kiamat yang sudah hancur lebur, ada yang udah jadi tanah ya kan, lalu disatukan lagi nanti di hari kiamat padahal udah lembur, udah hancur. Ya jema'u idhamahum, tulang belulangnya dibentuk lagi oleh dikumpulin. Walahumahum, lalu daging-daging yang sudah hancur jadi tanah dibentuk lagi oleh Allah. Wasu'urum, rambut-rambutnya diutuhkan lagi oleh Allah. Sama para wali yang sudah panak, udah nggak ingat makhluk, bahkan ingat dirinya, disadarkan lagi oleh Allah. Kembali dari situ udah gitu tuh udah sah disebut ad-da'i ilallah, ulama yang ngajak ke Allah gitu, karena dia udah kenal Allah. Kalau belum kayak begitu mah bukan ad-da'i ilallah, ad-da'i ila nafsihi, ngajak ke dekat dengan dirinya. Kebanyakan. Tsumma ya'muru Israfil, kemudian malaikat Israfil diperintah oleh Allah untuk meniupkan nyawa nanti pas hari kebangkitan. Ini yang mati dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kan masih di alam barzah ini. Ada yang udah hancur jasadnya, udah jadi tanah, ada yang diutuhkan oleh Allah, para kekasih, para nabi dan rasul. Nah, nanti yang udah hancur-hancur itu diutuhkan lagi oleh Allah, tulang belulangnya, dagingnya, rambutnya diutuhkan lagi, lalu Allah perintah Israfil untuk niupin nyawa gitu. Wa tsumma ya'muru Israfil binafkhil fi hadza fi haqqil khalqi. Amma haula'i yu'iduhum bila wasithah. Adab ini manusia secara umum.
Adapun orang-orang kekasih Allah, yu'iduhum bila wasitatin, dikembalikan lagi oleh Allah tanpa perantara. Nadratun tubnihim wa nadratun tu'iduhum. Allah mengembalikan mereka tanpa perantara, dengan pandangannya mereka fana, dengan pandangannya mereka dikembalikan. Halo? Ini sejati ini ngertos nama buatan nih ke? Aslinya paham apa enggak ini? Kajian lah tuh paham gila. Sugan we orang menang karomah, cipratan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kita suka dengarkan kita harus cinta kepada Allah. Sering dengar nggak? Apa pernah ngaku? Kita harus cinta kepada Allah. Saya harus mencintai Allah. Jangan mencintai makhluk dan dunia. Suka dengar? Suka ngomong begitu? Nih, seperti apa para pecinta Allah itu? Bolehlah, boleh mengklaim diri sebagai pecinta Allah, tapi ada syaratnya nih. Dengerin nih. Syaratul mahabbah. Allah takuna laka iratun mahbubik. Tidak akan pernah memiliki cinta sejati ke Allah, disebut pecinta sejati selama engkau masih punya keinginan bersama kekasihmu. Selama engkau banyak minta apa aja ke Allah, itu belum cinta. Kita suka banyak minta enggak? Banyak apa banyak banget? Oh, para pecinta hakiki mau udah gak pernah minta apa-apa. Dikasih apa-apa aja udah senang, udah ridho, udah malu minta. Kayak tadi tuh ngangkat tangan aja malu, itu bertahun-tahun itu. Udah dapat cintanya, masa minta apa-apa? Iya, udah dapat cintanya full, I love you full. Siapa itu? Mbak Surip. Gimana lagunya? Nah, coba mikrofon satu lagi, ya kali-kali lah. Pak Markam, kasih Pak Markam. Bagus tak bisaan nyanyi nada. Tak gendong. I love you full. Kemana-mana. Digendong gua Allah kemana-mana. Kenapa cinta Allah? Satu tuh, tidak pernah minta apa-apa sama Allah. Kenapa? Saking ridhonya, saking senangnya, saking percayanya, semua pemberian Allah itu atas dasar cinta. Satu tuh. Yang kedua, Allah tastagila anhu bidunya wala akhiratan al khalqin. Tidak pernah tersibukkan oleh dunia, oleh akhirat, apalagi oleh makhluk. Nggak pernah tersibukkan gara-gara sibuk dagang kerja jadi sholat semaunya. Gara-gara sibuk dagang kerja, sibuk ngurusin keluarga, jadi nggak bisa ngaji. Berpaling itu. Gara-gara sibuk mikirin dunia, mikirin makhluk, mikirin surga neraka, jadi nggak ingat Allah, gitu loh. Jadi jangankan sibuk oleh makhluk, oleh dunia, akhirat aja udah nggak tertarik. Akhirat itu apa? Akhirat apa? Surga dan neraka. Jadi dia sholat, dia puasa, dia sedekah, haji, nggak pengen surga dan bukan takut ke neraka. Dia nggak zina, nggak mabok karena bukan takut ke neraka, karena memang itu dilarang Allah. Dia jujur karena itu diperintah Allah. Dia tidak nipu bukan takut ke neraka karena itu dilarang Allah aja. Gitu. Nggak ada artinya surga dan neraka buat dia, gitu. Udah nggak sibuk, jangankan dunia akhirat aja udah nggak kebayang. Karena ingatannya full, I love you full sama pencipta pemilik surga, gitu. Halo, ya, benar ya? Ini benar gak kira-kira? Benar ya? Nah, yang ketiga, tapi Syekh Abdul Qadir nih ngasih tahu nih, mahabbatullah azza wa jalla laysat hayyinatan, memang tidak mudah cinta Allah tuh nggak mudah.
hatta yadai hakul wahidin. Karena tidak mudah, ya kalau mudah kan nanti orang-orang tiap orang ngaku cinta ke Allah ya. Iya benar nggak? Kalau jadi nggak mudah sampai orang-orang bebas ngaku cinta ke Allah, nggak bisa. Kam mimman yadda'iha wa hiya ba'idah anhu. Betapa banyak orang yang ngaku-ngaku cinta Allah padahal dia jauh dari Allah. Tuh. Dia rajin sholat, rajin ke masjid, ternyata duit masjid habis sama dia. Dia rajin umroh mondar-mandir, ternyata bukan tujuan ridha Allah, tapi tujuannya bisnis Ka'bah. Apa bisnis Ka'bah? Ada teman-teman tuh, teman yang rada galak, itu travel bisnis Ka'bah. Waduh, galak amat orang. Guru waktu itu guru banyak yang nawarin travel, nggak mau. Takut tanggung jawabnya berat di akhirat katanya gitu. Tapi ini ngaji begini bukan untuk ngenembakin orang-orang travel loh ya. Ini buat kita ini mah. Oh, ngaji bab qalbu mah bukan untuk orang lain. Kalau untuk nembakin orang, menilai orang atau tambah kotor kita. Ini mah buat ngebersihin hati kita gitu. Itu waktu itu guru, kan saya udah cerita ya, sebulan yang lalu ada ya, yang menghina guru. Sekarang Kiai Soleh bisnis travel, sekarang bisnis haji, kata gitu kan ya. Akhirnya kan yang nuduh itu kan apa? Kayak orang gila ya kan? Nah, sampai bawa mobil datang ke rumah guru, sampai didudukin pundaknya sama guru kan? Terus dia ngomong sendiri kan? Iya benar nggak ini? Gara-gara buruk sangka ke guru tuh, akhirnya kayak orang gila dia. Waktu itu kan guru mah berangkat haji, termasuk saya tuh bareng. Itu bukan mau nyari untung, itu mah jamaah pengajian pengen dibimbing dan cuman sekali itu doang. Dan guru bayar, gitu. Saya juga bayar ongkos, gitu. Kalau travel itu pemilik travelnya bayar nggak ongkos? Enggak, dapat untung nggak? Dapat. Guru mah beda, baru-baru untung, beliau juga bayar gitu. Entah bayarnya berapa persen, Allah alam saya. Cuman guru dipaksa oleh jamaah, ayo tolong bimbing kami, tolong gitu. Ada bottom up. Naon bottom up, Agus? Permintaan dari pihak bawah ke atas, bukan dari atas, ayo bareng sama saya, ayo bareng nanti saya bimbing, bukan begitu. tapi wani piro kan gitu. Termasuk itu Abah Uci kan suka ngaji mingguan begini. Termasuk koordinator ziarah Wali Songo itu, kata beliau kan, itu calo ziarah supaya pulang ziarah kebeli motor. Supaya pulang nyari-nyari calo ziarah kebeli makanan banyak, oleh-oleh, supaya dia gratis nggak ngongkos. Itu bukan didoain para wali, itu dikutuk ku para wali siata calo-calo ziarah. Abah Uci begitu. Masih ingat Pak Haris? Iya, sering beliau. Iya, secara lahirnya hebat ziarah, tapi hatinya apa gitu, niatnya apa? Masya Allah. Saya berapa bulan lalu ya, ada 6 bulan belum ya, 4-5 bulanan kali ya, ada yang rutin ziarah Wali Songo datang ke sini. Saya diminta ngebimbing, kan suka berapa bus gitu. Nah, nanti digratisin, mohon bimbingannya. Beliau suka ngeberangkatin kiai-kiai itu yang mau. Tuh. Saya diminta digratisin, cuman mohon bimbing gitu. Jadi saya paham, pasti dalam-dalamnya mau ngejual nama saya ini. Ya rada laku lah sedikit. Tapi saya bukan gitu. Walaupun gratis saya nggak bisa, Pak, maaf, saya itu badannya sakit-sakitan, nggak bisa. Mohon maaf, terima kasih udah ditawarin seperti itu. Gitu ya. Marketing. Bener. Yang kedua, saya tanggung jawabnya di akhirat berat. Itu banyak loh yang ziarah ke Wali Songo sekian hari, sholat jamaah qosornya nggak diajarin.
Lalu bagaimana ketika bersuci darurat nggak diajak? Ini berat ini berat. Jadi mengejar sunnah, ziarah kubur sunnah, tapi yang wajibnya tidak diperhatikan. Ini bahaya, ini hancur, hancur. Boleh, saya dulu waktu ditugasin ngebimbing haji sama guru, Ji nanti kamu jadi ketua regu ya, terus nanti bimbing, berhubung ada waiting list pertama waktu itu, guru berangkat duluan, seminggu kemudian baru saya. Waduh, acak-acakan itu pertama kali itu, nunggu 1 minggu, terus lama, tahun berikutnya nunggu sekian bulan, tahun berikutnya nunggu sekian tahun, sekarang nunggu 20 tahun. Itu waiting list pertama saya waktu itu 95. Kaget itu semua jamaah. Ada suaminya ikut rombongan saya, istrinya ikut rombongan guru. Ada suami istrinya ikut saya, itunya ikut rombongan. Tapi di sana ketemu gitu. Dibimbing umur tawaf pertama itu, dibimbing sama guru. Bisa ketemu terus. Ketemu di Mekah. Dan guru itu ngebimbingnya benar-benar pakai ilmu fikih. Pakai syariah. Perolah, ini jangan begini caranya, harus gini-gini. Diawasi cara ibadahnya. Nah, di akhiratnya berat. Berat. Jadi nanti katanya di Mekah ke Madinah kan itu hampir 500 kilo. Nanti suka ada sopir bus yang nggak mau sholat subuh. Nanti dirayu. Gimana bahasa Arabnya ngerayunya? Nih gini nih. Kip. Ya saya kip li sholat. Nah, wahai sopir, berhenti dulu buat sholat, gitu. Kasih tahu, saya diajarin. Terus kalau nggak mau gimana? Kasih duit, gitu. Jadi guru benar-benar sampai ke sana. So kalau kita tidak ngemis, nah dia udah dikasih udah ini nggak mau juga, udah kita sholat dihormatil waktu, katanya gitu. Jadi nggak asal, guru itu nggak asal. Terus ada ibu-ibu mau tawaf. Bu, itu tawaf pakai baju kayak gitu atau enggak sah tawafnya? Sama, tawaf tuh kayak sholat. Tawaf itu begini nih, kalau mukananya kayak begini nih, memang panjang, nutup sampai pergelangan tangan lewat. Tapi ininya longgar, enggak sah sholatnya. Tawafnya juga enggak sah. Aduh, ini. Udah. Gini. Punya kaos kaki berapa? Ya 2, ada dia. Udah, potong kaos kakinya. Potong. Terus buat apa? Pakai baju atau mau kena, nanti kaos kakinya dipakai di luar tangan. Jadi nanti rapet, katanya gitu. Walaupun tertutup sampai sini, tapi ininya longgar, nggak sah sholatnya, nggak sah tawafnya. Udah saya bahas belum di sini? Udah. Itu guru sampai sedetil itu, dan itu nggak akan pernah pembimbing haji travel nggak akan pernah kayak gitu, nggak akan pernah, saya yakin. Berat di akhiratnya itu. Kalau anggota travel rombongan ada yang tidak sah, tanggung jawab di akhirat. Gitu. Makanya ada jamaah pengajian kalau ada yang mau berangkat umroh haji, saya suruh ke sini dulu 2 jam kursus singkat di sini. Ingat saya Abdul Qadir Jayani, saya mau berangkat haji nggak sah kalau sebelum haji ke Baghdad. Gitu. Ada nih di halaman berapa nanti. Kalian mau berangkat haji ke Mekah nggak sah, kesini dulu ke gua hajinya. Bahasanya kasar beliau. Umroh sana nggak sah sebelum kesini ke Baghdad. Artinya apa? Ngaji heula ka aing ngaji. Teu sah si haji umroh tanpa ilmu. Gitu. Makanya alhamdulillah punya ilmu sedikit. Ada dari mana tuh dari Puri, dari Citra waktu itu, dari Mekar Asri mah baru mau berangkat, besok berangkat umroh, baru malam ke sini. Ini mohon doanya, mau apa? Besok berangkat umroh, ngedadak amat, atau doanya tumpul ngedadak begini. Udah, berangkatnya jam berapa? Berangkatnya berapa jam lagi gitulah. Udah, nih kursus dulu. Itu yang penting-penting saya jelasin itu sampai hampir 2 jam di sini. Udah diterangin belum sama KBIH? Belum. Travel? Belum. Tuh kayak begitu. Tanggung jawab di akhiratnya kayak itu, berat itu. Calo itu. Sama calo ziarah, berat di akhiratnya. Hati-hati. Ngaku-ngaku ke Allah tapi
kelakuan tidak sesuai dengan aturan Allah. Kam mimma yad'iha wa hiya ba'idatun anhu. Betapa banyak orang yang ngaku pecinta Allah tapi jauh dari Allah. Wa kam mimman la yad'iha wa hiya 'indahu. Betapa banyak orang yang tidak pernah ngaku sebagai pecinta Allah tapi dia hatinya dekat dengan Allah. Dia selalu di sisi Allah. La tahkiru. Jangan kalian, tapi kalian jangan suka merendahkan orang di antara muslimin muslimat. Jangan, kata Tuhan saya. Fa inna asrarul haqqi azza wa jalla mabduratan fihim. Karena rahasia-rahasia Allah disebarkan oleh Allah kepada setiap muslim. Siapa tahu orang yang kau rendahkan itu justru dicintai Allah. Jangan suka ngerendahin gitu. Jangan, hati kamu hati-hati, jaga. Tawadhu fi anfusikum, harus tanamkan ketawaduan di hati kalian. Wala tatakabbaru, jangan sombong di hadapan hamba-hamba Allah. Jangan merasa lebih baik, lebih hebat, lebih soleh, lebih kaya, lebih gagah, jangan. Sebab semuanya itu anugerah Allah. Tanabahu, sadar sira kabeh min ghafalatikum, saking sakehelali sira kabeh, ma antum illa fi ghaflatin azimah. Ora ana ta sira kabeh iku illa fi ghaflatin, tetap angin tetap ing dalam lali kang agung apa goblok. Karena kum qad husibtum wa abartum asirat wa raitum manazilakum bil jannah, ma hadzal i'tirar al azim, i'tirar al azim. Hale kaya satu nasara ibu qad husibtum, teman-teman wis den hitung sira kabeh habartum lan wis ngaliwat sira kabeh sirata ing sirat wa raitum lan wis ningali sira kabeh manazilakang pira-pira panggonan sira kabeh jannati ing dalam surga. Ma hadza apa iku hadza ikil iktirul tipuan al adim kang agung. Kul wahidin minkum qad asallah, saban-saban sawiji wong kang sawiji minkum sakang tetep saking sira kabeh iku qad asal, teman-teman wis durhaka sapa ahad sapa kullu hairin Allah ing Gusti Allah azza wajalla ma'asya ing kelawan pira-pira durhaka kedurhakan kasiratan kang akeh. Wa huwa hale utawi kullu ahad iku la tafakkara mikir-mikir biha ing dalam ma'asi wala tubulan ora tobat sapa kullu ahad min hasaking ma'asi wa yadunu lan ngaduga sapa kala ana ing satune ma'asi iku konusiat, teman-teman den wis den lali akan hiya utawi hale utawi masih iku maktubatun den tulis pemasi pisohaibikum dalam pira-pira lembar udah di BAP, pira-pira lembaran buku catatan amal sira kabeh bitawarihi auqatiha kalawan lengkap pira-pira tanggal pira-pira waktune masih. Masyaallah, masyaallah. Harus merendah di hadapan sesama muslim. Kalian ini benar-benar banyak lupa. Sadar. Woi. Sadar. Tanabahu, sadar. Ma antum illa fi ghulafatin azim, kalian ini banyak lupa luar biasa. Ka'annakum qad usitum, seolah-olah kalian sudah diaudit, dihisab oleh Allah. Seolah-olah kalian sudah ngelewatin jembatan Siratal Mustaqim, di bawahnya neraka jahanam udah aman. Wa raitu manazilakum fil jannah, kalian sombong seolah-olah udah ngelihat tempatmu di sorga, udah melihat kaplingmu, rumah mewahmu, singgasanamu. Mahadzal iktira, ini tipuan yang dahsyat ini. Sombong hidup kayak udah merasa ahli sorga aja. Qul wahidin minkum qadaso, kalian ini benar-benar tukang dosa. Maksiat kathiro, banyak durhakaan yang luar biasa. Wa huwa la tafakkaru, tapi temikir. Apalagi walayatubumin, apalagi taubat, enggak sama sekali. Wa yadunnu annahum qad nusiat, dan kalian menduga semua itu sudah terlupakan. Dengerin. Iya, maktubah fi sahibun. Semua dosamu sudah dicatat di BAP, di buku amalmu. Bitawari auqatia, dus tanggalnya lengkap, harinya lengkap. Jam sekian kamu waktu di SMA tuh peluk-pelukan di kantin. No, lihat tuh catatannya ada, kata malaikat. Jam sekian hari anu kamu tuh korupsi, jam sekian hari kamu maling, jam sekian kamu tidak sholat. Oh, kamu tuh ada tuh dangdutan sama pacar. Oh, pelukan tuh lihat tuh tanggalnya, jam waktunya. Udah kecatat semua di BAP. Awas.
yuhasabu yu'aqabu 'alal qalil wal katsir minha, dan hisab opo kullu haidin sapa kala wa kulan den siksa alal qali ngatasé dosa kecil wa kasilan dosa minha saking maasi. Dosa kecil, dosa besar semua tercatat dan semua akan disiksa kalau enggak tobat. Ayo istaiqidu, bangun. Tuh, bangun. Lilir sira, sadar sira ya gofal. Ya gufal, gofilun gofilani gofilun, gufalun nih jemaah taksir. Orang-orang yang banyak lupa, bangun, sadar. Intabihu eling sira kabeh bi ya nuyam wong kang turu. Bangun dari tidur kalian, bangun. Sebelum dibangunkan nanti di alam kubur. Sadar. Ta'arradu madab sira kabeh li rahmatillah maring rahmat Allah. Ayo buru cari rahmat Allah. Man istaddat ma'asihi uta wong kang banget sapa man ma'asiyahu ing apa ma'asihi pira-pira maksiate man wa zalatu lan sekae tergelincir man wa sorro lan mayengaken sapa nalih ing atase ma'asih walam yatub lan durung tobat sapa man walam yandam lan ora ketun ora nyesel sapa man faqad jaa maka teman-teman wis teka sapa man yuridu ngarepaken sapa man iku yuridu ngarepaken sapa aku pro ing kekufuran. Itu tuh orang yang luar biasa dosa durhakanya, tergelincirnya udah licin, udah kontinu terus dia sholat malas, durhaka terus, hati nggak pernah dibenerin dan nggak tobat. Jangankan tobat, sadar aja kagak mau, apalagi nyesel. Faqad jaa yuridul kufur, itu seolah-olah dia pengen tergelincir ke jurang kekufuran. Ilam yatadarakil amr ya dunyan bila akhiratan, dunia tanpa akhirat. Ya khaliqan bila khaliqin, makhluk tanpa pencipta. Mata khofu siwal faqri, ora wedi sira ing siwal pake saliyane kepakiran. Matarjo orang ngarep-ngarep sira siwal gina ing saliyane kasugihan. Lumah yang ditakutin cuman satu, takut miskin. Wa matarju siwal gina, jangan dia yang diarep-arep cuman satu, pengen kaya. Bener tuh ya? Lumah yang ditakutin bukan Allah, takut miskin. Dan lumah yang diharapin bukan Allah, ngarep-ngarep pengen kaya. Bener tak? Bener apa bener banget? Oh, saru aja nggak ingat tuh. Mari kita sama-sama jadi gufal, orang yang lupa. Bu, takut ke Allah apa takut miskin? Yang ditakutin Allah apa miskin? Yang diinginkan surga apa kaya? Pasti jawab dua-duanya ya, mudah-mudahan. Padahal nih dengerin nih, WHK ini saya ekstra dulu, ini buat minggu besok sebetulnya. Ar-rizqu maqsumun, rezeki udah selesai dibagiin, udah habis. La yazidu, nggak akan bertambah, wala yang kusung nggak akan bisa berkurang, wala taqaddam wala tahur, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Semua ada waktunya. Kapan kamu kaya, kapan kamu gini gitu, kamu ada waktunya. Tidak akan bisa dipercepat, tidak akan bisa diperlambat, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Udah selesai rezeki dibagiin. Anta syakkun fid dhamanil haqi, kamu tuh suka ragu tentang bahwa rizki sudah ditanggung oleh Allah. Saya meragu baik. Harisun antala bimali suklam, kamu selalu pengen ambisi memperoleh sesuatu yang tidak ada jatahnya buatmu dari Allah. Hirsuka qad mana'aka lil hudurin dalam, sehingga karena mikirnya pengen kaya, pengen punya ini dan itu, kadang-kadang terhalang untuk ngaji di majelis-majelis ulama. Wa musahidil khair, tuh malas untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, yang saleh di tempat-tempat baik. Takhofu, saya kalau ngaji gimana nanti toko tutup,
Tuh, takhafu an taghusa arbahuka wa yakilla zabunaka. Saya kalau ngaji nanti besok kan kerja. Nanti gimana ngantuk. Jadi gitu aja tuh yang dipikirin. Duit, takut berkurang untung, takut tidak punya uang, takut tidak kaya, takut rugi, gitu aja tuh. Woi, sadar woi. Saya kalau ngaji kan pulangnya malam, sekarang juga sudah ngelihat jam-jam melulu. Nah. Kalau di Abuya mah tuh, di Abuya pengajian malam Sabtu mulai jam 1 sampai subuh. Ayo. Nggak ada tipe kayaknya. Jam 1 sampai subuh. Kita baru jam segini aja udah ngelihat jam melulu yo. Ya udah itulah. Emang kelasnya seperti ini. Mudah-mudahan kita ditambah keyakinan oleh Allah sehingga tambah patuh dan pasrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sering saya bilangin, ada orang kan tiap malam ngaji ya. Malam Rebo ke sini, malam Kamis ke sono, malam terus 7 malam itu penuh oleh pengajian. Itu udah berapa bulan menghilang ke sini ya? Kenapa itu kira-kira? Salahnya saya sering muji-muji dia, gitu loh. Tapi saya muji dia kan Allahnya yang saya puji. Luar biasa Allah kasih hidayah Pak itu. Tiap malam, padahal besoknya kerja sama yang lain, tapi jauh juga datang ke Cilejet gitu. Masa Kamis ke Cilejet katanya, malam Jumat ke Cilongok, malam Sabtu kemana terus full. Luar biasa. Besoknya kerja. Allah kasih hidayah, udah nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang takut ngantuk, takut jauh, nggak ada. Pas sering saya puji-puji hilang. Ada setengah tahun nih nggak ngaji nih. Masalah ada apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga aja Allah selamatin beliau. Mungkin mujinya kadang lupa ke Allah tadi. Salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahim. Allahumma ij'al baina wa baina man ta'allamana wa 'allamna bila haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda tuqal wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afwata ad-daima fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.